Halo semuanya, mungkin karena ini sepertinya udah pada join semua ya, jadi kita mulai aja caranya. Jadi mungkin aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Rafisya, dipanggil Ica, sebagai moderator kelas Lokakarya hari ini. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya hadir di Lokakarya kali ini, apalagi yang aku lihat ada yang beberapa juga ikut Lokakarya yang sebelum-sebelumnya. Aku mau ngucapin terima kasih dulu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, boleh langsung kita move ke acara selanjutnya, itu perkenalan diri. Cara boleh Kak Batara sebagai pembicara memperkenalkan diri. Oh ya teman-teman, dimohon on cam ya semuanya. Silakan. Halo semuanya, selamat sore, selamat malam. Sore. Sore, Kak. Halo, perkenalkan saya Batara Safiri Gedi Dewandoro. Teman-teman bisa manggil aku Batara atau Ara aja juga bisa. Sekarang aku sedang berkuliah di London School, LSPR Jakarta, jurusan komunikasi seni pertunjukan. Dan sekarang lagi aku angkatan 2015, masuk kuliah 2015, dan sekarang lagi menyelesaikan skripsi yang ngangkat kebetulan tentang Wiraga Wirama Wirasa dari seorang penari. Nah, aku sekarang juga aku udah berkarya di Swargaloka Company, sebuah yayasan yang dimana sekarang beberapa program kepemudaannya dipegang sama aku bersama teman-teman lainnya untuk membuat program-program acara khususnya bidang koreografi. Gitu kira-kira. Ini apakah kita langsung mulai apa bagaimana? Iya Kak, langsung mulai materinya aja. Langsung aja mulai materinya. Iya. Oke teman-teman. Jadi gini, mungkin untuk memperkenalkan dulu apa itu koreografi ya, karena teman-teman nanti akan disuruh untuk membuat koreografi tunggal. Jadi koreografi itu adalah di mana teman-teman itu sebenarnya menyusun gerak-gerak yang biasanya kita temui di keseharian, kemudian masuk karena ini adalah sebuah sajian seni, makanya dia mengalami yang namanya proses, kemudian dimasukin unsur-unsur keindahan, sehingga itu bisa membuat orang lain terkesan atau bisa membuat orang lain itu menempatkan hatinya pada apa yang ditonton. Yang itu dimana adalah karya kita sendiri. Nah, sebenarnya karena koreografi juga bagian dari seni, intinya adalah kita pengen menyampaikan sebuah pesan dengan cara-cara yang indah sebenarnya. Jadi seni itu bisa dijadikan juga sebagai kritik teman-teman, tapi disampaikan dengan cara yang halus. Ya, kalau misalkan biasanya seni itu lebih cepat kena ketika diterima sama orang-orang lain gitu. Nah, koreografi di sini sebenarnya gini, setiap orang itu bisa menari, tapi yang bisa disebut sebagai penari itu hanya beberapa orang saja. Kenapa bisa begitu? Karena kita tuh bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Kita punya otot-otot yang juga sama orang-orang lain. Kita bisa menggerakkan itu. Sehari-hari kita juga bergerak, makan, ngambil sesuatu, bahkan kita diem aja juga kadang-kadang bergerak. Nah, kesadaran tubuh itu melakukan gerakan-gerakan otot, di tari itu kemudian diproses menjadi sesuatu bentuk yang indah, yang akhirnya tersusun menjadi tari. Nah, di tari itu kita pengen menyampaikan satu aspirasi, satu pesan kepada audiens, kepada penonton atau target penonton kita dengan sesuatu yang bisa tepat sampai di mereka gitu. Nah, kenapa semua orang bisa menari tapi yang disebut sebagai penari hanya segelintir orang? Karena untuk menjadi seorang penari itu membutuhkan keseriusan yang amat sangat. Artinya kita
harus punya fokus bahwa kita harus ada di situ, di bidang itu. Kita akan mempelajari banyak hal, kita akan mempelajari banyak banget banyak banget pelajaran hidup sebenarnya kalau kita sudah menentukan pilihan kita. Karena aku sendiri di sini juga sudah menentukan pilihanku bahwa aku pengen selama hidupku, untuk saat ini aku berpikir aku pengen menjadi seorang koreografer atau seorang pekerja seni, di mana aku akan belajar banyak hal dari apa yang aku jalani. Tapi bener loh, maksudnya setelah kita menjalani profesi ini dengan tulus, dengan hati yang senang, itu memang secara tidak sadar kita ditemukan pada hal-hal yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Aku bisa keluar negeri karena tari juga, aku bisa ketemu banyak orang, bisa pentas menampilkan karya di Istana Negara juga karena tari gitu. Aku bisa ketemu sama orang-orang hebat dari tari, aku bisa sadar akan kehidupan sosial atau apa yang terjadi sekarang itu karena tari. Gitu. Itu kalau dari aku itu dulu. Mungkin ini untuk pengertian, nanti kita bisa masuk ke sesi tanya jawab kalau misalkan ada yang mau tahu tentang masih bingung tentang tari itu harus bagaimana dan harus seperti apa untuk membuat koreografi. Aku pengen kasih satu metode, nggak satu sih, mungkin ada beberapa metode yang akan aku kasih supaya nanti teman-teman juga nggak bingung. Ini akan mempermudah teman-teman untuk membuat atau menyusun koreografi gitu. Yang pertama, untuk membuat koreografi kita bisa dimulai dari apapun. Kalau teman-teman mau dimulai dari musik juga bisa, dari mendengarkan musik. Artinya teman-teman bisa membaca beat musiknya akan seperti apa, kemudian kita coba gerakin. Kemudian teman-teman bisa berangkat dari imajinasi. Dari imajinasi maksudnya gini, kalian berpikir terhadap satu bentuk, atau misalkan hewan, kupu-kupu. Nah, gerak kupu-kupu itu seperti apa? Kemudian ditirukan ke dalam gerak manusia. Nah, kemudian untuk mengembangkannya gimana? Nanti kita coba cari tahu. Kemudian teman-teman bisa berangkat dari inspirasi bentuk, misalkan kayak kotak atau lingkaran atau persegi panjang. Nah, bisa berangkat dari situ. Nah, gimana cara mengembangkan ketiganya atau ide-ide lain yang sudah kita temukan? Yang penting kita mau tahu dulu nih, kita mau ngomongin apa, gitu. Kalau membuat koreografi kita mau ngomongin apa? Misalkan kita mau ngomongin tentang secara spesifik tentang kepercayaan diri, gitu misalkan. Atau kita mau ngomongin tentang singa laut misalkan. Atau kita mau ngomongin tentang pertemanan, gitu, hubungan pertemanan. Nah, bisa berangkat dari situ kemudian dikembangkan. Biasanya kita akan membuat pohon akar. Nah, kalau misalkan kalau aku, metodeku adalah biasanya membuat pohon akar. Misalkan dari ide yang kita temuin, lampu ya, dari lampu. Kemudian kita bikin akarnya, cabangnya. Oh, kemana nih lampu? Terang, cahaya, terus habis itu silau, terus habis itu apalagi on off, misalkan on dan off, terus misalkan memberi pencerahan atau apa. Nah, dari situ kalian tinggal pilih mau fokus ke arah yang mana. Jadi kita harus memfokuskan ide dulu untuk membuat koreografi, biasanya gitu. Supaya memang karena hakikatnya koreografi adalah kita pengen ngasih tahu orang, tell a story sama orang gitu, bercerita gitu. Nah, berarti kita harus tentuin dulu kita mau ngomongin apa. Gitu. Kita mau ngobrolin apa. Nah, terus kalau udah ketemu idenya gimana Kak masukin ke movement-nya? Sebenarnya antara movement, antara gerak sama ide kita itu bisa saja kita ngebuat korelasinya gitu. Kita ngebuat hubungannya itu bisa banget. Misalkan kamu berangkatnya dari mencari koreografi dulu ya, terus habis itu baru muncul idenya. Nah, itu bisa banget dihubungin. Jadi nggak usah takut kayak misalkan udah nemu ide terus bingung nih untuk terjemahin ke gerak itu gimana, ini nggak cocok nih, ini nggak menggambarkan ini nih. Kadang-kadang penonton itu nggak berpikir sampai sana. Yang penting dia tuh bisa menikmati apa yang kamu sajikan gitu. Dia bisa benar-benar menikmati dari segi visual dan satu lagi feel, soul-nya. Karena tari itu ada 3, wiraga, wirama, wirasa. Ya, untuk tahu nanti mungkin bisa kita masuknya ke sesi tanya jawab aja. Nah, sekarang kita coba dengan metode huruf untuk membuat gerak ya. Membuat gerak kita coba dengan metode huruf. Sekarang
teman-teman tangannya bisa ditaruh di depan cam gini. Oke. Nah, sekarang kita akan melukis huruf ya, huruf A di udara ya. Coba ya. 1 2 3. Melukis huruf A di udara. Oke, ini berdasarkan dari huruf. Sekarang kita coba B. Cara melukisnya sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang kita coba C. Oke, bisa ya. Gampang ya. Nah, ini baru di tangan. Sekarang ini cara ini kita bisa lakukan di mana, bukan hanya di tangan, tapi di kepala juga bisa. Sekarang kita coba melukis huruf A tapi menggunakan kepala. 7 8. Oke, sekarang B. Oke, sekarang C. Oke, bisa ya. Gampang ya. Untuk ngawalin gampang. Nah, satu lagi. Untuk membuat koreografi, satu hal yang teman-teman harus tahu adalah harus percaya diri. Nggak boleh malu. Kadang-kadang kita terbatasi sama malu. Jadinya geraknya nggak total, all out. Kalau teman-teman bilang biasanya nggak all out. Karena kita ada rasa malu duluan di sini. Dilihat orang kayak orang nggak jelas banget. Ya, karena dia hanya melihat proses, belum melihat hasil. Jadi nggak usah insecure sama sebuah proses, karena itu yang harus dijalanin. Ya, memang prosesnya kelihatan kayak, aduh gue ngapain sih ini? Kayak gambar-gambar gini di udara nggak jelas banget. Tapi nanti kalau itu sudah tersusun, itu akan menjadi sesuatu bentuk yang indah. Misalkan, di sininya di tangan kita ngelukis C, tapi di kepala kita B. Ini udah habis. Misalkan. Nah, sekarang bentuk, kalau misalkan kita udah ngomongin udah ngomongin inspirasi geraknya, misalkan dari huruf A. Set, set, set. Itu alur, jadi alur kepala. Oke, set, set, set. Misalkan. Terus habis itu, biasanya, karena kita bermain ruang nih, kita nggak bayangin ruangnya seberapa lebar, mau seberapa lebar. Kalau sempit, dia cuma gini loh. Tek, tek, tek. Ya, kalau kita maunya kecil ya, ruangnya kecil. Kita ngebayangin kalau di sini ada benda yang ada di kepala kita, terus kita bayangin coba. Tek, tek. Nah, itu jadinya kecil. Ya, terus kalau mau besar gimana? Kamu bayangin ruang yang besar dulu, set. Oke, ruang. Berarti ini nggak terbatas. Set, 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 set. Misalkan gitu. Ya. Terus habis itu ada lagi yang namanya penekanan. Kalau misalnya kita nggak bayangin huruf A tadi, penekanannya ada di mana terserah kita. Mau di garisnya atau di titiknya. Misalkan kamu dimulai di titik ya, bikin A-nya. Tet. Naik. Set. Ini kasih penekanan. Staccato. Tet. Garis. Tek. Nah, jenis staccato. Tapi misalkan kamu pengennya slow motion, bisa dibuat dep, dep, dep. Melukis huruf A, gitu. Ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung kayak, aduh, gimana nih gue harus nyari gerak kayak gimana lagi nih bentuknya, bingung dan lain-lain. Nah, metode ini bisa kalian pakai. Misalkan nyusun dari nama kalian sendiri. Misalkan Batara Saferi Gari Dewandoro, B-A-T-H-A-R-A, ngelukis dari tangan. B-nya saya taruh di tangan, misalkan. Terus A-nya saya taruh di gambar dari siku. Up, set, set. Ya kan, jadi A, T. T-nya misalkan dari badan. T-nya misalkan dari badan. Kan saya ngelukis dari dada saya ngelukis ya. Set, T. Tep, set. Jadi T. Terus hanya bikin garis, misalkan dari tangan, kanan. Hep, dari bahu. Ke sana. Set, 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 ha. Nah, ketika teman-teman udah menghafalkan itu, disusun, itu akan jadi sebuah gerak yang bagus. Penonton juga pasti nggak akan nebak kalau itu dimulai dari huruf, gitu. Dia akan ngelihat aja pesan yang mau ditampilkan apa sih. Oh, misalkan kesedihan. Sekarang kita udah susun tadi, ya. Kita udah nyusun huruf tadi, misalkan A, B, C ya. A, set, B. C. Ini lebar, aku ngambil geraknya lebar misalkan. Nah, sekarang aku mau ini dipakai untuk sebuah kesedihan. Nah, orang sedih biasanya dia gimana? Postur tubuh nih. Postur tubuh biasanya dia gimana? Supaya penonton itu punya percaya bahwa kita sedang sedih, berarti tubuh kita harus ngerasa sedih dulu. Gestur kita harus ngerasa sedih. Sekarang orang sedih kan nggak mungkin dia gini. Dia kan pasti posisi proud kan, posisi bangga.
Nah, biasanya kalau orang sedih, kita harus ngebaca gesture kan, kita harus ngamatin orang. Oh, biasanya kalau orang sedih itu dia akan lebih merunduk, atau dia akan lebih lesu. Akan lebih ke bawah arahnya, arah tubuhnya. Sekarang kita pakai tadi gerak tadi. Dengan mimik. B. Dengan badan yang lesu. C. Misalkan gitu. Tapi beda lagi, kalau misalkan kalian pengen ngegambarin dia yang sombong. Nah, orang sombong biasanya lebih kemana nih? Lebih up. Boom, dagu naik, dada busung. Percaya dirinya kuat, percaya dirinya tinggi. Otomatis geraknya juga akan beda. Jadi kayak, boom, secara pandangan akan beda. Nah, secara movement mungkin dia akan lebih staccato. Boom. Tapi geraknya sama kayak yang tadi. Boom. Nah, itu akan jadi feel yang berbeda. Ya. Kira-kira gitu. Itu kalau dari metode huruf. Nah, biasanya kalau kita udah dapet nih susunan movementnya kita udah dapet, terus kita cari beatnya, kita masuk ke wilayah giraman, cari beatnya. Nah, kalau beat kan hitungannya bisa tu, wa, ga, pat, ma, 6. Kita kenal ditari sampai 8 ya. Tu, wa, ga, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan beat musiknya segitu. Atau kalau misalkan dihitung berarti gini, misalkan tu, wa, ga, 4, ma, 6, 7. Kita mau taruh 8-nya ada di mana? Terserah kita. Bebas. Kreasikan sekreatif mungkin. Atau kita mau bener-bener cepat. 4 itu huruf A dan B udah kegambar misalkan. Tu, wa, ga, 4. Nah, kita main tempo. Atau maunya hitungan 8 itu baru ada gambar huruf A doang. Tu, wa, ga, 4, ma, 6, 7, 8. Atau hitungan sampai 8 kita mau ABC udah kegambar. Tu, wa, ga, 4, ma, 6, 7, 8. Misalkan gitu. Nah, tekanan-tekanannya banyak untuk membuat koreografi. Sesuaikan dengan musiknya. Habis itu tadi kasih soul tadi. Feel-nya kayak gimana. Ya, kira-kira itu untuk metode huruf. Nah, aku coba pengen teman-teman juga berpraktek. Ya, ini kita coba di tangan dulu. Ya, kita coba di tangan dulu. Sekarang, kalau tadi metode huruf ya, kita coba metode huruf dulu deh. Kalian melukis di sini, di tangan. Boleh melukis pakai tangan dan boleh melukis pakai kepala. Nama kalian sendiri ya. Kita coba. 7, 8, digerakin semua. Yuk. Melukis, ayo nggak usah malu. Coba ngelukis pakai tangan boleh, pakai kepala boleh. Ya, oke. 3 huruf aja. 3 huruf aja. Oke, sekarang movement-nya dihafalin. Geraknya dihafalin. Oke, geraknya dihafalin. Ya, oke. Oke, good. Hafalin ya geraknya ya. Sekarang aku mau mainin temponya. Kalau udah hafal geraknya, aku mau mainin temponya. Hitungan 1 kali 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 huruf itu selesai ya. 7, tapi selesainya harus tepat, nggak boleh kurang. Oke? 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai? Oke, bisa. Nah, jadi ini bisa kalian juga bikin buat gerak-gerak TikTok nih. Yang suka main TikTok, kalian bisa bikin pakai metode huruf kayak gini. Jadi geraknya enggak ini lagi, ya. Jadi banyak, variatif, oke? Terus habis itu, aku mau hitungan 4, 3 huruf tadi udah selesai. Ya, siap. Cepat berarti ya. 7, 8. 2, 3, 4. Selesai enggak? Ada yang kelebihan? Ulang lagi ya. 7, 8. 2, 3, 4. Ada yang kelebihan? Sekali lagi. 7, 8. 2, 3, 4. Oke. Itu 4. Masih bisa berhasil. Sekarang coba 2. 2 hitungan. Teman-teman harus selesai geraknya 3 huruf tadi. Siap? 7, 8. 1, 2.
Nggak selesai ya. Ulang lagi. Harus lebih cepat. 7, 8. 1, 2. Masih belum. Ya, aku sambil ngamatin beberapa di sini yang on cam. Ya, coba lagi. 7, 8. 1, 2. Oke, nah salah satu hal yang harus penari lakukan adalah ngelatih tempo. Ya, karena beat itu ternyata kalau sudah kita temukan bukan cuma gini. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau kalau misalkan di Inggrisin jadi biasanya ada N ya. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 1 and 2 ada N-nya di tengah-tengah 1 dan 2. 1 and 2 and 3 and 4 and 5 tap tap tap. Atau 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 8. Kayak gitu. Jadi cepat. 2 3 4 5 6 7 8. Kayak misalkan tadi geraknya. Itu pengaturan waktu ya, dinamika. Nanti akan jadinya muncul gerakan-gerakan yang beat-nya akan lebih spektakuler gitu. Jadi beat-nya nggak yang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 untuk menghindari kebosanan. Bisa jadi kayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan kayak gitu. Ya. Jadi beat-nya yang kita mainin supaya penonton itu memiliki kesan kayak wow. Apa itu? Tapi balik lagi ke persoalan tadi. Feel yang akan teman-teman mainkan di dalamnya. Ya, oke, itu untuk metode huruf biar cepat aja. Aku mau coba kasih tahu metode bentuk. Ini sebenarnya hampir sama. Metode bentuk misalkan gini, kita mencari bentuk dulu. Misalkan bentuk tangan ya, yang menurut kita paling bagus gimana? Oh, coba teman-teman cari satu bentuk apa aja terserah bebas di tangan. Bisa digerakin, cari bentuk apa aja. Oke. Ini kita anggap sebagai bentuk 1, ya. Kita namain bentuk 1. Sekarang cari bentuk 2. Bentuk kedua. Oke. Hafalin ya. Ulang. Bentuk 1 ke bentuk 2. Oke. Bentuk 3. Bebas. Oke, dihafalin. Sekarang bentuk 1. Bentuk 2, bentuk 3. Oke, 3 bentuk aja lagi ya. 7, 8. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Oke. Sekarang kita dari bentuk 1, bentuk 2 ke bentuk 3 kita masukin transisi. Transisi bisa apa aja? Bisa muter atau bisa misalnya dari sini terus kalian mau kasih transisi kepala. Kepala dulu, baru pindah ke bentuk 2. Ya, kita coba. 7, 8. Kita coba pakai transisi kepala. Bentuk 1, transisi kepala terserah muter kemana, kanan kiri boleh. Langsung tangannya pindah ke bentuk 2. Oke. Dari ini, terus toleh ke arah kiri. Semuanya transisinya toleh ke arah kiri. Terserah, kiri, kiri, hap, pindah ke bentuk 3. Hap. Nah, itu udah akan menjadi bentuk lagi. Sekarang kita mainin temponya ya. 1 kali 8 harus sudah sampai ke bentuk 3. Kita coba dari bentuk 1. 7, 8. 1, 2, 3, bentuk 2. 5, 6, 7 bentuk 3. Bisa. Ulang lagi. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu 2 metode aja yang teman-teman bisa pakai ya. Metode huruf sama metode bentuk ke bentuk. Terus aku pengen nambahin, kalau misalkan di tari itu, kita tetap harus ada yang namanya olah tubuh. Stretching itu wajib kudu mesti. Karena penari itu, ya, koreografer itu sebenarnya kalau bisa dihitung layak seperti atlet gitu.
Jadi dia butuh ketahanan fisik yang cukup. Endurance-nya, daya tahan tubuhnya itu harus dilatih ekstra. Latihnya gimana? Latihan muscle. Itu penting, ya. Karena untuk melatih kelenturan, muscle kita harus kuat dulu. Untuk lompatan tinggi atau misalkan kita kayang, ya itu muscle-nya harus kuat. Nah, orang yang jarang latih muscle-nya, pas untuk melakukan gerakan-gerakan itu akan lebih sulit, ya. Flexibility itu wajib, kudu mesti juga. Walaupun pelan-pelan, cara ngelatih flexibility juga gampang. Di rumah kalian bisa mulai dari gerakan-gerakan yang ringan dulu, ya. Kayak ini tiap pagi. Nah, itu melatih flexibility. Karena gini, habis kita tidur, otot kita kan akan rilis lagi, akan relax lagi. Nah, kemudian pas kita bangun, kita harus benar-benar nguatin lagi muscle-nya. Sama, aku juga walaupun ngelatih setiap hari, tapi ketika aku bangun tidur, itu aku harus ngulang lagi stretching-nya. Karena tubuhnya memang jadi sekaku itu. Apalagi orang yang nggak pernah ngelatih tubuhnya sama sekali. Sorry, bentar ya. Oke, kira-kira gitu. Ada transisi, ada bentuk, wiraga, wirama, wirasana. Semua udah tahu belum tentang wiraga, wirama, dan wirasa? Di sini wiraga, kalau di wiraga kita ngomongin tadi tentang muscle, otot tadi, terus habis itu endurance, daya tahan tubuh, kemudian fisik ya, fisik tuh kayak fleksibilitas tadi dan lain-lain. Pokoknya secara kalau di tadi tradisi lagi ada tuh yang namanya gandar. Gandar tuh maksudnya gini, look penarinya tuh dilihat cocoknya kalau misalkan itu ke arah mana, ke arah karakter apa. Misalkan kita ngomongin tentang cerita wayang ya, oh Sri Kandi itu dia lebih tegas. Nah itu secara gandar akan dicari look orang yang lebih tegas untuk memerankan itu. Ya, misalkan kayak gitu. Itu masuk lagi ke gandar, itu nanti aja. Kemudian ada lagi wirama. Wirama tadi berkaitan sama beat tadi. Pasti udah tahu ya, tua, gapat, 6, 7, 8. Kalau memperdalam lagi sebenarnya untuk nginiin beat itu susah. Karena penari itu sebenarnya bukan hanya bukan hanya ngepasin ketukan, tapi bagaimana dia bisa menerjemahkan ketukan. Maksudnya menerjemahkan feel dari musiknya. Feeling dari lagunya. Terus habis itu wirasa, nah itu bersangkut paut sekali. Ketika dia bisa menerjemahkan irama musik ke irama tubuh itu akan menjadi sangat spektakuler. Ya. Terus kemudian masuk ke wilayah wirasa. Bagaimana kita mau nyampein apa sih sebenarnya? Lu mau ngapain sih di atas panggung? Kalau misalkan penonton nggak punya trust sama lu, pasti dia akan ya udah lalu-lalang gitu aja. Lu akan lewat gitu aja. Maksudnya lu akan menyia-nyiakan satu kesempatan gitu. Padahal maksudnya gini, kita belajar koreografi itu bukan hanya kita mempelajari tentang bentuk tubuh, bentuk tari, tapi juga kita mempelajari gimana sih kita mengamati sesuatu, mengamati keadaan sekitar, peka terhadap situasi, peka terhadap yang ada di sekeliling kita. Nggak usah jauh-jauh kalau menentukan tema koreografi itu berangkat dari apa yang pernah kita alami atau berangkat dari apa yang pernah kita lihat dan kita saksikan di dekat-dekat kita. Gitu. Itu akan lebih masuk. Supaya gagasan kalian, nah ini gagasan kalian akan kena di penonton, relate. Itu yang paling penting. Jangan lupa untuk selalu berimajinasi, karena di tari itu seorang penari atau seorang koreografer dia harus punya di sini ekspektasi. Ekspektasinya mau seberapa nih di karya ini? Imajinasinya mau seperti apa gitu. Itu harus banget. Misalkan aku akan menggambarkan tentang kepercayaan diri. Misalkan aku akan menggambarkan tari tentang kepercayaan diri. Kemudian referensinya aku apa nih? Oh, referensiku adalah tokoh Hugh Jackman, pernah nonton film The Greatest Showman? Kalau pernah nonton, misalkan referensiku satu itu. Atau misalkan referensiku di hewan adalah singa, si raja hutan. Kemudian aku gambarin semua, maksudnya aku masukin ke dalam otakku, oke, singa, terus habis itu The Greatest Showman, film The Greatest Showman, terus habis itu apalagi, misalkan warna merah, terus tiang, misalkan tiang listrik. Nah, ini aku masukin dulu di sini. Kemudian aku berusaha untuk mencampurkan semua yang sudah aku pilih tadi, elemen-elemen yang udah aku pilih ke dalam tubuhku. Misalkan kalau kita ngomongin tiang listrik, kita ngomongin tiang gitu kan, kepercayaan diri, berarti dia akan lebih tangguh. Berarti muscle-nya dia harus pakai lebih kuat untuk menggambarkan bahwa ini kokoh. Misalkan kayak gitu. Misalkan jari nih, pergerakan jari aja. Misalkan kalian gini, set. Karena akan bisa ngegambarin bahwa oh dia sedang ragu, oh dia sedang takut. Tapi kalau misalnya oh dia yakin, gitu.
apalagi misalkan ini nanti teman-teman adalah permainan kamera ya. Kalau misalkan ada permainan kamera, nah itu yang akan menjadi menarik banget. Bahwa nggak harus tubuh kita tuh kelihatan full terus sebenarnya ya. Karena ini juga beberapa obrolan-obrolan yang dihadirkan di diskusi-diskusi tari selama pandemi ini, bahwa tubuh kalian tuh nggak harus kelihatan full sebenarnya, tapi kalian bisa mainin objeknya gini. Misalkan kalian cuma mau ngasih tahu tentang garis-garis tangan. Nah, terus pelan-pelan mundur. Nah, ini adalah permainan cam. Yang ini akan membuat videonya jadi lebih menarik. Terus tiba-tiba kalian hilang dari cam, tiba-tiba masuk lagi. Permainan, terus tiba-tiba ini ditutup. Masuk lagi. Nah, itu yang pembacaan-pembacaan yang menarik. Ya mungkin ini teman-teman baru pertama kali atau pengalaman pertama bikin koreografi atau apa gitu ya. Mungkin pertamanya kan kelihatan kayak nggak jelas, gue ngapain sini dah gitu. Tapi bagi yang bisa merasakan seni itu, emang seni itu nggak gampang harus pelan-pelan. Yang udah merasakan akan menemukan sendiri keindahannya, akan menemukan sendiri rasanya gitu. Nah, untuk mengawali seni itu, kita pertama harus bahagia dulu. Maksudnya kita harus percaya juga sama apa yang mau kita lakuin. Kalau kita udah apaan sih duluan, ya, misalnya apaan sih duluan, itu pasti nggak akan keluar idenya, nggak akan muncul. Tapi kalau kita udah yakin sama apa yang kita lakuin, kayak percaya oke gue bisa, dan kita akan coba, pasti akan bisa. Dan itu nggak bisa dipikir doang ya, harus dilakuin. Kalau mencari gerak itu harus bener-bener lu praktek gitu. Kalau nggak praktek nggak bisa. Ya, jadi kayak, gue ada imajinasi ini pasti akan keren banget nih. Gue bayangin gue dari ikan punya buntut yang bagus, terus habis itu roknya bisa kayak gini, bisa muter, bum 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 bum. Nah, tapi kalau itu nggak bener-bener langsung dipraktekin secara movement, secara gerak, nggak akan dapat. Nggak akan ketemu tuh ide. Biasanya kalau kita udah praktek, kita munculin, maksudnya dari ide kita itu akan berkembang jauh lebih bagus gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa cari referensi-referensi video ya. Bisa buka di YouTube-nya Swarga Loka Art, beberapa video tentang kepenarian, ya bisa lihat di situ karya-karya kami, atau lihat dari referensi-referensi tari hip hop dan lain-lain yang teman-teman suka. Bisa dari manapun, dari film pun juga banyak. Karena untuk memunculkan ide kita butuh banyak sekali referensi. Ya, apalagi teman-teman di sini yang sedang baca buku, itu akan menjadi sangat bagus sekali untuk kalian. Gitu. Karena penari itu sebenarnya mainnya bukan cuma di movement, mainnya bukan cuma di raga doang, tapi mainnya di otak. Bener-bener lo harus bisa belajar berdiskusi, belajar bersosialisasi, belajar ngobrol sama orang. Karena kita akan mengamati. Kita akan ngamatin, akan mengobservasi sesuatu gitu. Untuk supaya pesannya dapat sampai semua. Kira-kira gitu sih kalau dari yang aku kerjakan sekarang. Kebetulan juga waktu itu aku sempat belajar di New Zealand, Selandia Baru, di Auckland University of Technology. Nah, di situ kita belajar banyak banget tentang movement terhadap teknologi. Jadi kita pakai yang namanya CGI, ya, kita coba di sana. Terus habis itu belajar di Mahuika Theatre Company di sana, dan pengalaman-pengalaman dari tokoh-tokoh topeng juga di Universitas Auckland University tadi, itu menarik banget sebenarnya untuk kita. Ya kalau misalkan teman-teman ada rezeki juga untuk ke sana, siapa tahu bisa menjadi sesuatu di Indonesia dibawa pulang gitu. Nah, aku juga akhirnya belajar banyak hal dari apa yang aku kerjakan sekarang karena aku serius. Aku coba serius. Nah, nggak disangka juga dipanggil juga ke Kalimantan Tengah untuk ngebuat satu tari kolosal yang untuk festival seni di sana. Itu juga sesuatu yang nggak disangka karena aku ngerasa bahwa aku dan teman-temanku serius mengerjakan bidang ini, jadi kita mendapatkan sesuatu itu. Dan pokoknya apa yang kita tanam sekarang itu akan kita tuai pasti nanti. Jadi sebenarnya bagiku kalau ada kesempatan apapun itu, sekecil apapun itu, diambil terus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu mungkin nggak akan datang 2 kali. Kesempatan setiap harinya akan berbeda. Dan kita sebenarnya nggak cuma harus nunggu aja sih. Kita harus bikin dan harus bangun kesempatan itu. Mungkin ini bisa jadi wadah kalian untuk berekspresi, karena satu kebutuhan manusia yaitu berekspresi. Tari adalah satu medium
yang mungkin siapa tahu teman-teman nggak sadar ternyata cocok gitu sebagai penyalur dari jiwa ekspresi kalian.